Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Masa Hijrita Aulia Irodia, NIM 050 dari kelas PIJ 24. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hukum Charles. Simak videonya ya. Pada tahun 1787, Jacques Charles, seorang ilmuwan Perancis, melakukan eksperimen dengan gas untuk memahami bagaimana perubahan suhu mempengaruhi volumenya. Hukum Charles ditemukan pada zaman sains modern. Hukum Charles memiliki peran penting dalam bidang penerbangan dan industri gas. Hukum Charles dapat dikaji dari 3 cabang filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Hukum Charles adalah hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara volume gas dan suhu dalam kondisi tekanan tetap. Keberadaan hukum ini bersifat nyata dan bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam eksperimen gas atau fenomena balon udara panas. Secara ontologis, hukum ini termasuk dalam kategori realitas ilmiah, karena fenomena yang dijelaskan bisa dibuktikan melalui eksperimen dan pengamatan. Dengan demikian, hukum Charles merupakan bagian dari ontologi ilmu fisika karena mendeskripsikan realitas tentang bagaimana gas berperilaku terhadap perubahan suhu. Yang kedua, epistemologi. Hukum Charles ditemukan melalui metode ilmiah yang mencakup observasi, eksperimen, dan analisis matematis. Jacques Charles melakukan eksperimen dengan mengukur volume gas pada berbagai suhu, lalu menyusun kesimpulan bahwa volume gas berbanding lurus dengan suhu dalam skala Kelvin. Pengetahuan ini dapat diuji kembali dan diverifikasi dengan eksperimen yang sama, sehingga memenuhi prinsip ilmiah dan objektivitas. Dengan demikian, secara epistemologis, hukum Charles adalah hasil dari penelitian empiris yang valid dan dapat direplikasi. Yang ketiga yaitu aksiologi. Hukum Charles banyak diterapkan dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari seperti balon udara panas, tekanan ban kendaraan, dan industri kriogenik. Dengan penerapan ini, hukum Charles memiliki nilai aksiologi yang tinggi karena bermanfaat dalam berbagai bidang sains dan teknologi. Hukum Charles termasuk dalam sains karena berdasarkan metode ilmiah, bisa diuji dan diverifikasi, serta memiliki dasar matematis. Hukum Charles memenuhi kriteria sains karena ditemukan melalui eksperimen berulang yang menghasilkan kesimpulan konsisten. Hubungan antara volume dan suhu gas bisa diuji dengan eksperimen kapan saja, dinyatakan dalam rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2 yang bersifat kuantitatif dan objektif. Hukum Charles bukan pseudoscience karena tidak didasarkan pada asumsi atau kepercayaan tanpa bukti ilmiah. Hukum Charles juga bukan bagian dari agama karena menjelaskan fenomena alam dengan pendekatan fisika, bukan dengan keyakinan spiritual. Metode penemuan hukum Charles ada 2. Yang pertama, metode induktif. Jacques Charles mengamati dan melakukan berbagai eksperimen terhadap gas sebelum merumuskan kesimpulan umum. Yang kedua, metode ilmiah. Penelitiannya melibatkan pengamatan, eksperimen, pengumpulan data, dan analisis matematis yang menghasilkan hukum fisika yang berlaku umum. Hukum Charles ditemukan menggunakan metode induktif dan ilmiah. Jacques Charles mengamati dan melakukan berbagai eksperimen terhadap gas sebelum merumuskan kesimpulan umum. Penelitiannya melibatkan pengamatan, eksperimen, pengumpulan data, dan analisis matematis yang menghasilkan hukum fisika yang berlaku umum. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya diantaranya yaitu hukum Charles termasuk dalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi karena memiliki keberadaan ilmiah, ditemukan melalui metode ilmiah, dan memiliki manfaat nyata. Hukum Charles juga termasuk ke dalam sains karena berbasis eksperimen dan metode ilmiah. Metode penemuan hukum Charles menggunakan metode induktif dan ilmiah, bukan deduktif. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.